Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun tabtulus salatu bi arba'a asyrata khaslatan atau khislatan bil hadathi wa bi wuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin wa inkishafil aurah in lam tustar halan wan nutki bi harfaini aw harfin mubhimin amdan wa bil muftiri amdan wal uqlil katsiri nasiyan wa thalathi harakat mutawaliyat walau sahwan wal wasbatil fahisha wa darbatil mufritah wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan wa taqaddumi ala imamihi bi rukniyin fi'liyin wa takhallufi bihima bi ghairi uzrin wa niyati qat'is shalah wa ta'liqi qat'iha bi syai'in wa taraddudi fi qat'iha. Pasal pada malam hari ini menjelaskan tentang apa saja yang dapat membatalkan sholat. Untuk apa kita mengetahui sesuatu yang dapat, apa-apa yang dapat membatalkan sholat, yaitu untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang dapat membatalkan sholat, dan kita tahu sholatnya batal, maka kita ulangi sholatnya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya semua amal ibadah itu tidak akan diterima, tertolak, kalau tanpa didasari dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya tertolak, tidak diterima. Dia bisa saja melakukan sesuatu yang dapat membatalkan sholat dan dia tidak tahu, karena dia meninggalkan thalabul ilm. Kewajiban kita adalah thalabul ilm. Salah satu thalabul ilm yang wajib adalah mempelajari wudu dan tata caranya, mempelajari sholat dan tata caranya, dan mempelajari apa saja yang membatalkan sholat. Itu adalah salah satu ilmu yang wajib kita pelajari. Maka setiap orang yang melaksanakan ibadah dan dia tidak tahu ilmunya, maka disebutkan tadi di dalam kitab Zubat, yaitu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu mardudah, tertolak, tidak diterima. Dan pada malam hari ini kita pelajari, kita thalabul ilm, yaitu ilmu tentang apa saja yang dapat membatalkan sholat. Nah, di sini disebutkan yang dapat membatalkan sholat ada 14 macam. Sholat batal dengan 14 macam. Bil hadasi, yang pertama adalah dengan hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil seperti kentut, hadas besar seperti keluar mani, nah itu dapat membatalkan sholat. Baik itu disengaja ataupun nggak sengaja. Hadasnya itu sengaja ataupun nggak sengaja. Pertengahan sholat kesenggol bini, lagi sujud, bini atau istri lewat belakang kita sholat, kemudian kakinya kesentuh nggak sengaja, itu juga dapat membatalkan sholat. Jadi baik itu hadas kecil atau hadas besar, baik itu disengaja
ataupun tidak disengaja, dapat membatalkan sholat. Nah kemudian wabi wuku'in najasati, dan juga batal sholatnya dengan apa? Dengan kejatuhan najis atau terkena najis. In lam tulqa halan, jika tidak segera dibuang. Min gairi hamlin, tanpa membawa najis tersebut atau tanpa menyentuh. Jadi najisnya enggak kita sentuh, maka batal sholatnya. Nah, kita bahas tentang najis. Ketika sholat, kejatuhan najis atau terkena najis, maka dapat membatalkan sholat. Misalkan pertengahan sholat, kejatuhan tai cicak misalkan, maka itu dapat membatalkan sholat. Kecuali najis-najis yang dimaafkan, kejatuhan najis yang dimaafkan, seperti sedikitnya darah atau nanah. Misalkan jerawat, kemudian keluar darah dari jerawat itu, atau luka keluar nanah dari luka itu. Pertengahan sholat keluar sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Walaupun najis, tapi dimaafkan. Baik itu terkenanya itu kena baju, ataupun terkena badan kita, tangan, kaki, nah itu dapat membatalkan sholat selain najis-najis yang dimaafkan. Apa tadi contohnya najis yang dimaafkan? Yaitu qalilun minadam wal qaih, yaitu sedikitnya darah dan sedikitnya apa tadi? Nanah. Itu termasuk najis yang dimaafkan. Dan juga termasuk najis yang dimaafkan adalah bulu kucing, sedikitnya bulu kucing yang rontok. Kucing najis nggak? Najis, nggak najis ya. Kucing nggak najis. Kalau anjing, babi najis. Jadi semua binatang hidup nggak najis kecuali anjing dan babi. Maka salah satunya adalah kucing yang biasa berkeliaran tuh. Nah itu nggak najis tuh. Ketika kucing itu duduk atau tiduran di pangkuan kita ketika sholat, maka sholat kita nggak batal, sholat kita tetap sah. Nah, adapun bulu kucing yang rontok itu najis. Bulu kucing yang rontok itu najis. Akan tetapi kata ulama, kalau seandainya sedikit, cuman 3-4 lembar doang, rontok, lihat itu rontokannya tadi nempel di baju kita, sedikit, maka itu termasuk najis yang dimaafkan. Jadi kejatuhan najis di sini najis yang tidak dimaafkan. Seperti yang lainnya, seperti tadi kotoran, kotoran binatang, kencing, bangke hewan, bangke hewan. Semua bangke najis. Semua bangke najis kecuali yang pertama adalah bangke manusia, enggak najis. Terus bangke ikan, terus bangke belalang. Nah ini enggak najis. Selain daripada itu, maka bangke najis. Sholat. Nah kemudian in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Jika najis itu misalkan kering. Jika najis itu kering dan kita dapat segera membuangnya tanpa kita menyentuh, tanpa kita memegang, membawa gini, maka tidak membatalkan sholat. Seperti misalkan kejatuhan najis yang kering. Misalkan tai cicaknya yang dari atap tuh udah kering, jatuh.
Ya, jatuh ke baju kita. Maka kita kibaskan, itu jatuh. Segera kita kibaskan. Sampai melebihi godrut tumakninah. Godrut tumakninah itu berapa detik? Subhanallah, itu melebihi sekitar 3 detik lebih lah. Kita demin nggak segera kita buang, ya, maka sholatnya batal. Jadi harus segera dibuang. Nah, adapun kalau seandainya kotorannya tadi itu basah, kotorannya basah, nempel di baju kita, jatuh nempel di baju kita, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Dia sudah nempel di baju kita, ya harus kita cuci. Sebab sholatnya bagaimana? Sholatnya batal. Pakaian yang terkena najis tersebut harus dicuci, harus dibersihkan. Jadi tidak bisa digunakan untuk sholat. Itu bukan termasuk najis yang dimaafkan. Nah, kemudian najis kemudian wan kisyafil aurati in lam tustar halan. Yang membatalkan sholat berikutnya adalah terbukanya aurat jika tidak segera ditutup. Inkisyaf itu kebuka, bukan sengaja dibuka, kebuka, nggak sengaja. Seperti apa? Seperti kena angin, kebuka karena angin. Misalkan auratnya kebuka karena angin, tidak segera ditutup, maka dapat membatalkan sholat. Tapi kalau segera ditutup, kebuka karena angin, langsung ditutup, maka tidak membatalkan sholat. Kalau seandainya kebukanya bukan karena angin, kebukanya misalkan karena anak kecil ya, anak kecil iseng ya, atau orang gila ya, atau apalagi ya, binatang yang iseng apa, monyet misalkan ya, kebukanya karena dibuka sama monyet ya, maka dapat membatalkan sholat. Jadi gambarannya adalah inkisyaful aura, langsung ditutup, tidak membatalkan sholat, yaitu kalau kena angin. Kalau kebukanya karena angin kemudian langsung ditutup, maka tidak membatalkan sholat. Kalau dibuka sama anak kecil, ya apalagi anak gede ya, apalagi anak gede ya, nggak ada akalnya, monyet, maka dapat membatalkan sholat. Kemudian berikutnya adalah wanutki biharfaini. Wanutki biharfain, yaitu mengucapkan dengan 2 huruf. Mengucapkan dengan 2 huruf. Huruf di sini bukan huruf ABCD, bukan. Itu huruf hijaiyah. Jadi ketika mengucapkan suatu huruf, walaupun pakai bahasa Indonesia, ngucapinnya, itu yang dihitung, yang dianggap dan yang dihitung bukan huruf ABCD, bukan, tapi huruf hijaiyah. Contohnya iya. Iya itu berarti alif, ya, alif, ya, atau iya pendek, ya. Berarti alif, ya, 2 huruf. Oke, dua huruf. Mengucapkan dengan 2 huruf. Baik itu 2 huruf tadi dapat dipahami ataupun tidak dipahami. Ngomongnya nggak jelas, ngomong apaan gitu. Nampak 2 huruf. Nampak 2 huruf. Contohnya si, sin sama ya, si. Apalagi bahasa Indonesia yang tidak dipahami, yang ngacak ngomongnya. Sit, ya kan, set, sin sama tak, sit, set. Nah, ada sin sama tak, set. Ya kan, sin sama tak. Itu 2 huruf. Ataupun dipahami seperti iya tadi. Ya, misalkan.
dipanggil, tong, ya, ya, ada berapa huruf? 2 huruf, ya sama alif, ya, dipahami. Jadi mau itu dipahami atau enggak dipahami, ketika nampak 2 huruf, maka dapat membatalkan sholat. Aw harfin mufhimin, atau 1 huruf tapi dipahami. Atau 1 huruf tapi dipahami. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini ada huruf-huruf, 1 huruf diucapinnya tapi ada maknanya. Seperti ki. Ki itu 1 huruf, ki. Kop doang. Ki. Ki, kop doang. Kop harokatnya kasroh, ki. Artinya jagalah. Ain harokatnya kasroh, artinya peliharalah. Nah, ini apa namanya? Dalam bahasa Arab ini dia 1 huruf. Kalau bahasa Indonesia, kalau ngikutin ABCD kan 2 ya, ki 2 kata, 2 huruf ya. Nah, dalam bahasa Arab ki itu 1 huruf. Beda kalau sananya pakai ya, ki, kop sama ya, ki, ai. Nah, itu kalau ada tambahan ya baru 2 huruf. Tapi nggak ada tambahan ya-nya, ki, ai. Tapi dalam bahasa Arab ada mananya. Ki artinya, maknanya adalah jagalah, ai artinya adalah peliharalah. Maka walaupun 1 huruf, karena dapat dipahami, maka dapat membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya 1 huruf tapi nggak ada maknanya, maka tidak dapat membatalkan sholat. Seperti misalkan suara kayak gitu kan, suara 1 huruf tapi nggak ada maknanya, maka tidak membatalkan sholat. Kemudian amdan, sengaja. Amdan, sengaja. Kalau seandainya nggak sengaja, keceplosan ya, atau lupa kalau dia lagi sholat ya, maka dapat membatalkan, maka tidak membatalkan sholat. Contohnya keceplosan itu dipanggil sama ibunya, tong atau nak, dia jawab, ya bu, ya bu, nggak sengaja, keceplosan, ya, maka tidak membatalkan sholat. Atau misalkan ada orang dia lupa kalau dia lagi sholat ya, misalkan ya, maka itu pun sama, tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja atau tahu dia dalam keadaan sholat, ngomong ya, ngomong apa tadi, 2 huruf walaupun nggak dipahami, atau 1 huruf tapi dipahami, maka dapat membatalkan sholat. Kemudian ada beberapa ucapan yang kalau kita ucapkan tidak batal sholatnya. Apa itu? Yaitu zikir. Zikir pertengahan sholat, la ilaha illallah. Pertengahan sholat, la ilaha illallah. Lagi bersin, habis bersin. Nah, ini bersin batal gak sholatnya? Itu bersin kalau seandainya sengaja, batuk nggak bisa ditahan lagi. Bersin nggak sengaja bersinnya, itu nggak membatalkan sholat. Beda kalau seandainya dibatuk-batukin ya, dia biasa gitu, ringan. Penyakitnya ringan gitu, masih bisa dia tahan. Ama dia dibatuk-batukin ya, sampai berisik tuh semasjid tuh ya. Saut-sautan ya, itu batal itu sholatnya. Begitu juga bersin sengaja. Kayaknya seru nih, sepi banget ya. Diambil sama dia, dikorek-korek ya, supaya bersin gitu, pakai bulu.
Nah itu dapat membatalkan sholat karena sengaja. Beda kalau seandainya bersinnya nggak sengaja ya. Seperti orang pada umumnya bersin nggak sengaja kan, itu nggak batal. Kemudian setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Pertengahan sholat alhamdulillah itu juga sama, tidak membatalkan sholat karena termasuk zikir. Karena tidak termasuk zikir. Yang batal sholat adalah temannya. Temannya bilang, yarhamukallah. Nah, itu batal sholatnya. Yarhamukallah. Dia sendiri alhamdulillah nggak batal ya. Lagi bersin, alhamdulillah. Temannya yarhamukallah. Yang batal siapa? Temannya yang bilang yarhamukallah. Walaupun doa, yarhamukallah kan doa, semoga Allah merahmatimu. Maka kata ulama, doa itu tidak membatalkan sholat. Doa itu tidak membatalkan sholat kalau seandainya hitobnya itu Allah. Hitobnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ajak bicara Allah. Seperti Allah magfirli pertengahan sholat, Allah magfirli dzanbi, maka tidak membatalkan sholat. Berbeda kalau seandainya hitobnya manusia. Khitab itu yang diajak bicara. Seperti tadi itu yarhamukallah, itu khitabnya manusia. Semoga Allah merahmatimu. Walaupun doa, kata ulama, batal sholatnya. Ya kalau kita misalkan nggak tahu doa-doa yang di Al-Quran, nggak tahu. Doa-doa yang di hadis Nabi kita nggak tahu, nggak hafal. Kita mau doa pakai bahasa Indonesia, nggak usah diucapin. Gak usah diucapin, dalam hati aja, Allah Maha tahu. Di antara tempat diijabahnya doa ketika sujud. Jadi ketika sujud kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa dalam hati. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, bebas ya dalam hati mah ya. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, bebas dalam hati. Tapi kalau seandainya ada dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, atau ada doa-doa yang dalam hadis Nabi itu atau warid minan nabi, warid minal hadis, warid minal Quran, maka diucapkan enggak batal salatnya. Maka ketika diucapkan tidak membatalkan salat. Kemudian ucapan yang tidak membatalkan sholat berikutnya adalah khitabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu termasuk tidak membatalkan sholat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu tidak membatalkan sholat. Atau misalkan Nabi datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum misalkan. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Maka tidak membatalkan sholat. Berbeda kalau seandainya selain Nabi, walaupun wali, walaupun ulama, Assalamualaikum, ini kata salah satu ulama, Assalamualaikum, dia lagi sholat, Waalaikumsalam, batal sholatnya, batal. Kalau Nabi enggak, khusus ya. Jadi termasuk ucapan-ucapan yang tidak membatalkan sholat. Dan disunahkan membaca alhamdulillah ketika bersin itu pelan-pelan. Sekiranya yang dengar cuman dia sendiri. Contoh bersin, haji misalkan deh, susah ya ininya ya, gambarinnya karena lagi nggak bersin ya. Habis bersin, bilang sunnah ketika sholat nih, alhamdulillah, pelan-pelan aja ya. Sunnahnya pelan-pelan. Sekiranya yang dengar diri sendiri. Kemudian yang dapat membatalkan sholat bil mesti Anda
Sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa amdan sengaja. Amdan sengaja. Masukin korek kuping pertengahan sholat, masukin korek kuping ke dalam kuping, telinga. Masukin. Puasa batal, sholat juga batal. Kecuali wal aklil kasir, nasian. Makan banyak lupa. Makan banyak lupa, itu dapat membatalkan sholat. Wal aklil kasir nasian, dan makan banyak lupa. Apalagi sengaja ya. Makan banyak lupa aja dapat membatalkan sholat ya. Jadi maksudnya begini, setiap yang membatalkan puasa dapat membatalkan sholat, kecuali makan banyak sengaja, lupa, kecuali makan banyak lupa. Nah, kalau kita lagi puasa nih, makan satu piring, lupa, sampai kenyang ya, sampai kenyang ya. Habis itu minum es lagi ya. Minum es lagi, siang-siang lagi panas-panasnya minum es. Kata orang, ini orang nggak puasa ya. Orang gila kali ya nggak puasa. Padahal bukan gila, lupa dia. Maka apakah puasanya batal? Nggak batal. Nah kalau sholat batal. Kalau sholat batal. Jadi, makanya coba gimana gambarannya? Orang lagi sholat makan satu piring ya, kan nggak kebanget. Makanya disebutkan wal aklil kasir nasian. Nah berbeda kalau seandainya makannya sedikit. Contohnya apa? Sisa makanan yang ada di mulut. Misalkan dia habis makan gorengan, apalagi ada sambal sambal kacangnya tuh kan ya. Itu pertengahan sholat masih ada tuh nyangkut ya, kacangnya tuh sedikit, nggak banyak ya. Nah kalau seandainya dia sadar sengaja, telan aja deh, harus dikeluarin nih, ada nih, itu wajib dikeluarin tuh. Kalau seandainya dia telan aja deh, sengaja batal. Tapi kalau seandainya ketelan nggak sengaja, lagi pertengahan baca Fatihah misalkan, pertengahan baca Fatihah atau baca tahiyat, kemudian ketelan, kagak sengaja, sedikit, itu kan sedikit ya, maka tidak membatalkan sholat. Nah kemudian wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 gerakan berturut-turut walau sahwan, walaupun lupa, apalagi sengaja. 3 gerakan berturut-turut. Jadi dalam gerakan itu ada namanya harokah sakila, ada harokah khafifah. Harokah sakila itu gerakan yang dianggap berat. Ada harokah khafifah, gerakan yang dianggap ringan. Nah, harokah yang dianggap berat itu seperti tangan. Tangan ini harokah, namanya harokah yang berat, gerakan yang berat. Ini dihitung. Misalkan gini, 1, 2, 3, batal sholatnya. Atau kaki, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, batal sholatnya. Berturut-turut, 1, 2, 3. Tangan juga gitu. Aduh, garuk, gatal banget ya, batal sholatnya. Tapi jari nih, itu dianggap harokah khafifah, yaitu gerakan yang ringan, jadi nggak dihitung. Jadi ketika kita gatal misalkan di kepala, yang dihitung tangan, 1, ya kan, 1. Habis itu jarinya kita garukin pakai jari kita nih, garukin. Nah maka ini nggak dihitung. Walaupun 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu ini. Beda kalau seandainya garuknya gini. Nah, batal ini garuknya ini. Ini gerak soalnya. Jadi caranya tahan, terus pakai apa namanya nih? Pakai telunjuk.
Atau gini nih, ini nggak batal. Ya, walaupun 5 kali gerakan nggak batal. Apalagi yang dianggap gerakan apa namanya tadi? Gerakan yang khafifah, gerakan yang ringan. Mata kedap-kedip ya, mata kedap-kedip ya. Kelilipan ya. Itu nggak dapat tidak membatalkan sholat. Walaupun misalkan 10 kali ya gerakan. Apalagi lisan. Nah, itu kan setiap hari, setiap sholat kita baca, lisan kita gerakan. Terus apalagi bibir. Bibir. Terus telinga. Bisa nggak ada yang bisa ngerakin telinga? Telinganya gerak-gerak gitu. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang ringan yang tidak membatalkan sholat. Nah, kata ulama, salah satunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, di dalam kitabnya Sulamut Taufik, beliau menyatakan kecuali kalau seandainya main-main, maka walaupun satu gerakan, walaupun gerakannya itu khafifah, gerakannya itu ringan, maka dapat membatalkan sholat. Contoh misalkan alis, alis termasuk gerakan khafifah, alis. Nah ini alis. Nah kalau seandainya dia mainin alisnya, itu dapat membatalkan sholat. Main-main, apalagi mata, mainin matanya. Misalkan ada apa namanya, pertengahan sholat, ada perempuan lewat, mainin mata, batal sholatnya. Atau gerakan, selain gerakan itu gerakan tangan, satu gerakan doang. Temennya di apa namanya, disikut, satu gerakan doang. Main-main, batal sholatnya. Jadi kalau main-main dalam sholat, walaupun satu gerakan, walaupun gerakannya itu gerakan yang ringan, dapat membatalkan sholat. Maka ketika mengisi kekosongan, ada sop depan yang kosong, mengisi kekosongannya tadi itu, bagaimana caranya? Kita melangkah 2 langkah. 1, 2, diam dulu. Setelah itu sekitar 5 detik lah. Habis itu lanjut lagi. Lanjut lagi, maju lagi. Jadi jangan langsung 1, 2, 3 ya. Maka sholatnya batal. Kemudian wal wasbatil fahisyah, loncat. Loncat. Nah, ini loncat ini al-fahisyah itu dapat menggerakkan seluruh badan. Ketika loncat, seluruh badannya gerak. Walaupun 1 kali loncatan doang, loncat. Pertengahan sholat, loncat. Ya. Itu dapat membatalkan sholat. Ya. Dapat membatalkan sholat. Kemudian waddarbatil mufritoh, pukulan yang dapat menggerakkan badan. Pukul. Sampai apa namanya? Badannya gerak. Oh iya kan? Sampai badannya ikut gerak. 1 kali pukulan saja itu dapat membatalkan sholat. Nah, itu gerakan-gerakan tadi, mukul, nendang, apalagi semuanya deh pokoknya, loncat, itu nggak batal sholatnya ketika perang, ketika namanya sholat syiddatul khauf. Jadi ada sholat namanya sholat syiddatul khauf. Itu nggak masuk nih dalam membatalkan sholat. Jadi lagi sambil sholat sambil main pedang ya, sambil main pedang, sambil nendang orang kafir tuh. Ketika jihad memerangi orang-orang kafir, itu ada tuh. Saking pentingnya, wajibnya sholat, nggak boleh ditinggal. Ketika ada jihad, itu biasanya diingetin tuh, ada petugasnya. Masuk waktu sholat, nggak pakai azan, nggak pakai. Ada beberapa orang ditugasin gitu. Nanti waktu sholat, ini apa namanya, ente ingetin yang lain, siap. Pertengahan sholat dia teriak, qad hana waktu sholat. Nah, itu dulu tuh zaman Nabi itu, zaman sahabat dulu tuh. Qad hana waktu sholat, telah tiba waktunya sholat.
Nah itu ketika ngedengar kayak gitu. Jadi kan kalau selain jihad kan azan. Nah ketika jihad, ketika perang, itu panggilannya bukan azan, bukan. Tapi qadhana waktu sholat. Telah tiba waktu sholat. Di situ para sahabat dengar, oh udah masuk waktu sholat. Maka mereka para sahabat sholat. Sholatnya gimana? Ya udah sambil perang. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim sambil baca Fatihah. Ya. Sambil ruku sebisanya pokoknya. Sambil ruku enggak disyaratkan harus apa namanya harus sempurna rukunya, enggak, sebisanya sholat. Sholat sebisangking wajibnya sholat, enggak boleh ditinggal. Ketika keadaan perang pun wajib sholat. Ketika sakit parah pun wajib sholat. Ya. Saya mah uzur, saya mah sakit, enggak, tetap wajib sholat. Ya kalau seandainya nggak bisa berdiri ya sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat miring ya. Nggak bisa sholat terlentang. Nggak bisa juga, maka sholat misalkan dia stroke, nggak bisa gerak sama sekali. Tapi misalkan kepalanya masih bisa gerak, maka sholat pakai kepala, isyarat. Atau nggak bisa juga pakai matanya doang yang bisa gerakin, sholat pakai kedipan mata. Nggak bisa juga, maka sholat pakai hati. Sholat pakai hati. Udah kita bayangin aja, baca Fatihahnya misalkan dalam hati, kalau bisa baca Fatihahnya ucapin. Tapi kalau nggak bisa juga ya dalam hati baca Fatihahnya. Nah kalau nggak bisa juga baru disolatin. Nggak bisa juga baru disolatin. Kemudian wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Nambah rukun fi'li sengaja. Jadi dalam rukun salat itu ada namanya arkanun fi'liyah. Arkanun fi'liyah seperti ruku, sujud tuh arkanun fi'liyah. Itu nambah rukun fi'li secara sengaja itu dapat membatalkan salat. Contoh, salat subuh 2 rakaat. Kata dia, saya lagi semangat nih, pagi-pagi semangat banget. Saya nambah 1 rakaat lagi jadi 3 rakaat ya, biar pahalanya gedean gitu ya. Maka sholatnya batal. Ketika dia nambah, rakaat pertama dia masih sah sholatnya. Rakaat kedua dia sah. Pas sujud terakhir, kayaknya masih semangat nih. Nambah lagi 1 rakaat lagi biar pahalanya gedean. Dia nambah lagi, Allahu Akbar, batal sholatnya. Apalagi rukun fi'li yang dapat membatalkan sholat, nambah rukun fi'li, contohnya misalkan dalam 1 rakaat itu kan berapa kali sujud? 2 kali sujud. Dia dalam 1 rakaat itu 3 kali sujud, sengaja, bukan karena lupa. Sengaja dia sujud 2 kali, 3 kali kayaknya masih semangat nih, nambah lagi ya. Sujudnya 4 kali, duduknya 3 kali. Duduk di antara 2 sujudnya 3 kali. Nah, itu nambah rukun secara sengaja dapat membatalkan sholat. Kalau nggak sengaja, tidak membatalkan sholat, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Kayak tadi itu sholat apa tadi? Sholat subuh 3 rakaat nggak sengaja karena lupa. Sholat zuhur 5 rakaat nggak sengaja karena lupa dia. Atau tadi dalam 1 rakaat 3 kali sujud nggak sengaja lupa, maka disunahkan. Sunnah ya, nggak wajib. Sunnah sujud sahwi. Dan misalkan dia nggak sujud sahwi juga sah tetap sholatnya, tapi kurang sempurna. Maka disempurnakan, ditambal kekurangannya tadi dengan sujud sahwi, sunnah. Kemudian wa taqaddumi ala imamihi birukniyin fi'liyin. Nah ini dalam sholat berjamaah, ketika si makmum ini mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li, maka dapat membatalkan sholat. Jadi gambarannya ada 2. Gambaran pertama begini, si imam masih berdiri, si imam berdiri lama banget berdirinya. Mungkin baca suratnya panjang kali ya. Mungkin dia misalkan si imam baca amma yatasaalun. Habis waladhdallin amin bacanya amma yatasaalun, kan lumayan panjang tuh ya. Ini kata si makmum, lambat banget nih imam, udah duluan Si makmum ruku. Habis ruku si makmum itidal, sami Allahu liman hamidah. Imam masih
imam masih berdiri. Jadi dihitung ketika si makmum itu ruku dan berdiri ke i'tidal itu dihitung satu rukun. Dihitung satu rukun. Ketika si makmum mau sujud, turun tuh mau sujud, maka dihitung dua rukun. Maka dia telah mendahului imamnya dua rukun fi'li. Maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua adalah, ini yang sering terjadi nih, gambaran kedua ini nih. Apa itu? Si imam masih berdiri. Si imam masih berdiri ketika si imam masih berdiri, si makmum ruku duluan. Si makmum ruku duluan. Ketika si imam itu mau ruku, si makmum i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian ketika si makmum mau sujud, ketika si imam mau i'tidal, mau sami Allahu liman hamidah, si makmum sujud. Nah, itu juga dapat membatalkan sholat. Nah, kalau kayak gitu nggak ya ngapain sholat berjamaah ya? Sholat sendiri aja kayak gitu. Ya, kata ulama katanya sholat berjamaah itu si makmum ngikutin imam. Maksudnya apa ngikutin? Yaitu melakukan gerakan setelah gerakan imam. Tidaklah sempurna gerakan imam, si makmum baru. Kalau udah sempurna gerakan imam, imam udah sempurna ruku, baru si makmum ruku. Imam sudah sempurna i'tidal, baru si makmum i'tidal. Nah, itu hakikat sholat berjamaah itu seperti itu. Bukan barengan. Ada kan ya yang barengan ya. Kita ruku, dia ruku ya. Sholatnya tetap sah. Sholatnya sah, tapi tafutu alaihi fadilatul jamaah. Dia nggak dapat fadilah sholat berjamaah. Sholat. Jadi imam sama makmum itu barengan. Apalagi imam makmum duluan ya. Makmum lebih dulu ruku, kemudian imam ya. Itu kayak kebalik ya. Udah dia aja yang jadi imam ya. Ngapain dia jadi makmum kalau kayak gitu? Barengan aja, barengan. Rukunya bareng. I'tidalnya bareng. Sujudnya barengan. Nah, itu dia walaupun sholatnya sah, tapi dapat menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah wat takhallufi bihima bighairi uzrin. Si makmum ketinggalan dengan imamnya dua rukun fi'li bighairi uzrin, tanpa uzur. Nah, ini gambarannya seperti ini. Si makmum masih berdiri. Si imam udah ruku, dia masih berdiri. Si imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia masih berdiri. Nah, ketika si imam mau sujud, dia masih berdiri. Ketika turun tuh mau sujud, maka si makmum sholatnya batal. Bighairi uzrin, tanpa uzur. Beda kalau seandainya uzur. Kalau seandainya uzur, itu nggak batal sholatnya. Contohnya uzur apa? Yang pertama gambarannya gini, uzur. Makmumnya muafik, bukan masbuk ya. Makmumnya muafik. Jadi kan dalam sholat berjamaah itu ada muafik, ada masbuk. Paham kan masbuk? Nah, selain masbuk namanya muafik. Nah, ketika dia itu muafik, dia takbir. Kemudian di belakangnya makmum ikut takbir. Bacaannya lambat, dia nggak bisa baca cepat-cepat. Ada sebagian orang dia nggak bisa baca Fatihah cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan karena was-was, bukan. Karena emang bacaannya lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gara-gara bacaannya lambat, emang bawaannya dia nih nggak bisa cepat, nggak bisa dia kalau ngomong aja lambat. Jadi anak punya teman ada kayak gitu tuh. Kalau ngomong tuh lambat banget. Mau kemana? Udah makan belum? Ini nyata loh, ada kayak gitu. Anak punya teman di pondok kayak gitu tuh, nyata itu. Nah, dia baca Fatihahnya lambat, dia lama banget berdirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Lambat. Nah, ini hal yang seperti itu bukan karena was-was. Bukan karena was-was. Maka itu termasuk uzur. Si makmum masih berdiri, baca Fatihah. Si imam sudah ruku. Imam sami Allahu liman hamidah, dia masih berdiri. Dia masih berdiri. Kemudian siapa namanya? Si imam sujud, si imam mau sujud, nggak batal sholatnya. Nggak batal karena ini termasuk uzur. Nah, ini baru selesai baca Fatihahnya. Kalau seandainya emang bisa, jadi bisa dua. Kalau seandainya bisa ngejar imamnya, boleh ngejar imamnya. Orang yang kayak gini nih, misalkan kan kalau apa namanya, kalau ruku kan nggak wajib baca bacaan kan, sunnah kan, baca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim itu kan, rabbik firli itu semuanya kan sunnah. Kata dia, saya mah kalau baca lambat nggak usah baca deh. Mau ngejar imamnya, boleh. Imam udah apa? Udah sampai mana tadi? Imam sudah sampai sujud. Maka si makmum tadi karena uzur boleh dia ngejar imamnya, langsung dia ruku. Habis ruku nggak lama pakai tumanina doang kan ya? Tumanina apa? Biqadri subhanallah. Subhanallah langsung sami Allah liman hamidah. Subhanallah langsung sujud, ngejar imamnya. Maka sholatnya sah, nggak batal sholatnya. Itu gambaran yang pertama. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua uzur. Ini terjadi banyak di kita nih. Apa itu? Kita nggak lambat, biasa-biasa aja. Bacaan Fatihah kita nggak lambat. Imamnya kecepatan. Nah, sering kan kayak gitu. Ini juga termasuk uzur. Ini termasuk uzur. Jadi kita bacaannya biasa-biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa-biasa aja sekitar 20 sampai 22 detik ya. Sekitar segitu ya. Anak kira-kirain sekitar 20 sampai 22 detik. Bacaan biasa bacaan mu'tadil, sedangnya kayak gitu. Dia nggak cepat dan juga dia nggak lambat, sedang. Masalahnya si imam cepat banget. 10 detik selesai. Walau cepat langsung Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tapi pakai tumanina ya. Kalau nggak pakai tumanina ya nggak sah ya. Imamnya pakai tumanina. Si makmum, kayak kita nih, kita sebagai makmum, bacaannya biasa-biasa saja. Nggak cepat juga, nggak lambat juga. Imamnya kecepatan. Imam udah i'tidal, kita masih berdiri, masih baca Fatihah. Imam mau sujud, maka nggak batal sholatnya. Maka dalam masalah ini nih, yang kita alami nanti ketika sholat berjamaah, dapati imamnya cepat. Kalau kita ini muafik, bukan masbuk, muafik. Kita ini muafik, bukan masbuk, maka kita terusin bacaan Fatihahnya. Contoh misalkan kita lagi baca ihdinas siratal mustaqim, si imam keburu ruku. Kalau masbuk, wajib ikut ruku. Kalau kita masbuk nih, wajib ikut ruku. Tapi kalau kita muafik, bukan masbuk, wajib kita terusin bacaan Fatihah kita. Walaupun si imam udah i'tidal sami Allahu liman hamidah, kita belum selesai baca Fatihahnya, lanjutin sampai selesai. Kalau kita muafik. Jadi kalau masbuk itu begini, contohnya masbuk. Masbuk udah komat nih, kita masih wudu. Ini sholatnya misalkan sholat zuhur ya, sholat zuhur. Nah selesai kita wudu, udah jauh, si imam udah jauh. Perkiraan nih, ini kayaknya sih nggak bakal keburu kayaknya baca Fatihah. Nggak bakal keburu baca, maksudnya apa? Pertengahan Fatihah si imam pasti keburu ruku, ternyata benar. Umumnya seperti itu. Karena dia masih wudu, udah komat dia masih wudu, baru mulai wudu malah ya. Maka dia datang nih, si imam ini lagi sholat zuhur, lagi dikit lagi mau ruku, maka dia datang. Allahu Akbar. Nah ini namanya masbuk. Ketika dia ihdinas siratal mustaqim, terus si imam Allahu Akbar ruku, maka dia wajib ikut ruku. Gak usah
nerusin baca Fatihahnya. Kenapa? Karena dia masbuk. Beda kalau seandainya muafik. Muafik ketika imam takbir Allahu Akbar, dia di belakangnya ada. Dia di belakangnya ada. Ya, kita ini di belakangnya Allahu Akbar, jelas muafik gitu. Atau gambaran kedua muafik adalah sama kayak tadi, cuman sholatnya sholat maghrib. Bacaannya, baca Fatihahnya lama. Pakai ini kan, pakai mikrofon kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah kita ketika qomatnya Allahu Akbar, kita lagi wudhu. Kita lagi wudhu, sedangkan dia masih baru qomat. Setelah kita wudhu, si imam lagi pertengahan baca Fatihah, jahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita datang. Kira-kira kita yakin gak dapetin Fatihah? Pasti dapetin. Nah itu namanya muafik. Namanya muafik. Jadi ada masbuk, ada muafik. Nah ketika muafik, wajib nerusin bacaan Fatihahnya. Ketika masbuk, maka nggak boleh ngelanjutin baca Fatihahnya, harus langsung ikut imam ruku. Nah itu perbedaan antara muafik sama masbuk. Nah kemudian yang dapat membatalkan sholat berikutnya adalah waniyati qot'is sholah. Niat memutuskan sholat. Niat doang. Batalin dalam hati, ini dalam hati. Batalin Batal langsung. Ketika niat memutuskan sholat, maka batal secara otomatis. Sama ketika orang murtad. Murtad langsung ketika dalam hatinya niat, masuk agama Kristen kayak gitu ya misalkan ya. Murtad langsung murtad ya. Dengan niat doang ya, dengan niat. Sholat juga gitu. Batalin batal langsung. Terus wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Menggantungkan dalam memutuskan sholat dengan sesuatu. Contohnya misalkan begini. Kalau hujan nih, batalin sholatnya. Mau mau ambil jemuran ya. Ini lagi ngejemur pakaian nih ya, ngejemur pakaian. Sholat, hujan kayak ya. Udah sholat dulu, ntar kalau seandainya emang hujan. Misalkan dia sholat nih, pertengahan sholat dia ada suara geledek gitu. Kayaknya mau hujan tuh ya. Kayaknya mau hujan tuh. Kalau emang hujan, batalin sholatnya. Kalau seandainya nggak hujan, ya lanjutin terus. Nggak usah nunggu hujan ya, langsung batal sholatnya. Kalau seandainya Kalau seandainya hujan, saya batalin sholatnya. Jangan nunggu hujan, batal. Hari itu, seketika itu juga batal. Ketika menggantungkan sesuatu, ya kalau seandainya begitu, batalin sholatnya, maka langsung batal. Kemudian wat taraddudi fi qat'iha, ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Batalin jangan. Contohnya misalkan emak-emak pertengahan sholat ya, anaknya nangis, bayinya misalkan rewel, bayinya bangun deh. Bayi lagi antang-antang tidur, lagi asik-asik tidur, pertengahan sholat tiba-tiba bangun nangis. Kata emak-emak nih lagi sholat nih, batalin jangan deh. Batal sholatnya, batal. Jadi ketika ragu-ragu, atau begitu juga turun hujan. Pertengahan sholat tiba-tiba turun hujan. Wah turun hujan lagi. Waduh ntar basah lagi. Batalin jangan. Batal langsung. Maka ketika ragu-ragu batalin jangan. Maka dapat membatalkan sholat. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian.